Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan di bagian pengawasnya. Eh, Sebelumnya bisa install aplikasi terlebih dahulu pengawasnya, lalu di sini kita masukkan username dan password. Di sini saya mencontohkan untuk jam pertama dan ruang ujian satu ya. Ya, masuk ke sistem. Wah, ini salah nih. Logout dulu. Kita harusnya kembali dulu ya. Jangan admin, tapi kita masuk ke pengawas, ke portal pengawas, lalu kita masuk sekarang. Ya, di bagian atas ini countdown, hitung mundur jam ujian sekarang, jadi sisa berapa menit itu pengawas juga langsung bisa lihat. Sini total peserta untuk ruang ujian 1, daftar hadir hadirnya 1, absennya 32, belum login 0. Jadi 1 yang hadir dia sudah login, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke absen ya. Di bagian bawah sini kita klik absen, lalu kita melakukan absen di sini. Ya, misalkan ini kita hadir, ini juga kita hadir, ini juga kita bikin hadir. Jadi ada 4 yang hadir ya. Kita kopikan salah satu terlebih dahulu. Purnama ya, nanti kita akan login untuk Purnama punya. Oke, kita kembali ke benar ya, ada 4 yang hadir, 29 absen, 3 belum login, satunya sudah login. Oke, yang berikutnya kita masuk ke kontrol. Nah, di bagian kontrol ini seperti biasa untuk melakukan pengecekan, pantau kepada siswa apakah dia melakukan kecurangan atau tidak. Yang berikutnya saya jelaskan ini selesai dulu ya. Nah, kalau misalkan anak itu sudah login, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalkan anak itu di sini tulisannya terblokir, nanti di sini tombolnya jadi unblokir dan selesai. Ya, ini saya coba unblokir. Ya, jadi dia sedang tidak terblokir. Ya, nanti pengawas juga bisa melakukan selesai secara paksa. Jadi kalau misalkan anak itu ditegur berulang-ulang terus tetap melakukan kesalahan yang sama, itu nanti pengawas bisa melakukan selesai secara paksa. Nah, untuk membuka selesai secara paksa itu nanti yang bisa membuka pekerjaannya itu hanya proktor. Jadi pengawas harus mengarahkan dia ke proktor dengan alasan bahwa dia ini apa gitu, sehingga diterapkan sih seperti itu. Oke, untuk Purnama BL tadi itu 11 ya, karena soal 11 belum ada, jadi kita cari yang kelas 10. Kelas 10 ya, kelas 10 mana kelas 10? Firmanto ini kelas 10. Dia kelas 10 apa Firmanto? 16 ya. Kita coba login untuk dia. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan menyelesaikan ini dulu. Oke, lanjut di bagian berita acara. Seperti biasa di bagian berita acara kita masukkan catatan, lalu kita masukkan tanda tangan. Ya, seperti itu. Oke, kalau mau mengubah lagi berita acara, bisa klik lagi, lalu ubah lagi. Ya, seperti itu ya. Untuk pengawas lebih kurang seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian siswanya. Nah, ini saya log out, saya close saja, lalu saya masukkan kembali, saya open app karena aplikasinya sudah terinstall. Sekarang kita masuk di bagian siswa. Masuk ke siswa, lalu pilih tingkat kelas 10, pilih kelasnya E6 tadi. Di sini ada simulasi.
Oke, kita masukkan username-nya, nomor peserta ujian, lalu passwordnya itu semua sama 50 30 1884 bintang. Ya, bisa login. Nah, oke, silakan bisa menjawab. Nanti untuk bagian siswa, sini ada daftar soal. Ya, kalau di bagian ini sebelum soalnya selesai dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Ini masih ada 18 yang belum terisi. Terus yang berikutnya, jika anak ini melakukan jika anak ini saat mengerjakan ada notifikasi ya, ada notifikasi dari WhatsApp ataupun telepon masuk, dia akan terblokir. Dia akan dihitung satu kali pelanggaran, sampai 3 kali dia akan terblokir. Ya, seperti itu. Untuk berpindah tab juga tidak bisa. Saya coba untuk berpindah tab ya. Nah, sini pelanggaran keamanan. Dia kembali keterangannya 1/3, 2. Keterangannya 2/3. Sekali lagi maka dia akan diblokir. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di bagian admin ya, kita lihat di bagian adminnya gimana ya. Di bagian adminnya, di bagian monitoring ujiannya seperti ini. Ya, ini terblokir nih, ini juga terblokir. Yang baru tadi kita coba itu ini. Nah, sekarang kita tes lagi nih. Kita masuk lagi E6. Apakah bisa akun Anda sedang terblokir oleh pengawas ruang ujian? Nah, jadi sini kita buka blokir dulu nih. Nanti di pengawas juga sama seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, misalkan dari pengawasnya, misalkan dia klik paksa selesai, di bagian sini yang selesai, seperti itu. Nah, nanti yang bisa membuka blokir ujian ulang ini itu hanya proktor. Jadi pengawas harus melaporkan ke proktor. Ya, kita tes lagi apakah setelah diselesaikan dia masih bisa masuk atau tidak. Ya, ini Anda sudah menyelesaikan ujian. Dia harus dibuka dulu. Ya, seperti itu ya. Blokir. Oke, demikian saya akan lanjutkan di bagian admin. Nanti di bagian kontrol ini, di sini ada rekap kehadiran, 2 diblokir, di sini ada detail kehadiran. Yang tidak hadir itu nanti namanya akan masuk di sini. Oke, berikut di sini bagian hasil kelas, pilih kelasnya. Nanti hasil kelasnya itu seperti ini untuk pelaksanaan ujian yang sedang aktif. Terus di sini bagian ledger kelas ya. Ya, nanti nilai-nilainya akan masuk di sini. Oke, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.